Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Didun Kitchen. Kali ini saya mau bikin kue tradisional, kue apem yang bikinnya tuh ternyata gampang banget. Ini saya pertama kali bikin dan langsung berhasil. Bagi teman-teman yang pengen tahu cara bikinnya, jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan kalau suka silahkan like, share ke media sosial teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan 500 ml santan. Ini saya menggunakan santan dengan kekentalan sedang. Ini saya menggunakan 2 bungkus santan kara, kemudian saya tambahin air hingga mencapai volume 500 ml. Kemudian santannya ini saya tuangkan ke panci karena ini santannya mau saya rebus dulu. Kemudian ini saya masukkan 1 lembar daun pandan biar aromanya wangi. Masak santan sambil terus diaduk, jangan ditinggal karena nanti santannya bisa pecah. Dan kalau sudah mendidih, nanti ini santannya mau saya diamkan hingga suhunya hangat. Nah ini santannya udah mendidih ya, sisihkan dulu. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini saya mau aktifkan raginya. Saya ambil sedikit santan, kemudian kalau udah hangat saya tambahkan 1 sendok teh ragi dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian ini diaduk. Kemudian ditutup dan didiamkan sampai raginya berbuih sekitar 5-10 menit tergantung suhu di ruangan. Nah ini raginya udah berbuih, tandanya aktif dan bisa digunakan. Untuk bahan lainnya ini saya gunakan 100 gram tape singkong yang tengahnya udah saya buang. Kemudian 170 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, ini saya gunakan protein sedang, 1 sendok teh vanili cair atau bisa menggunakan vanili bubuk, 1 sendok teh garam, dan 500 ml santan hangat yang sudah kita masak tadi ya. Cara membuatnya, ini saya mau haluskan tape singkongnya dulu. Diaduk menggunakan whisk aja bisa, atau mungkin mau di blender juga boleh. Ini saya aduk gini aja sampai benar-benar halus. Kemudian saya masukkan gulanya. Kemudian ini diaduk hingga gulanya mencair. Kira-kira seperti ini ya. Ini sudah menyatu antara tape dan gula. Biar agak ringan ngaduknya, ini saya tuangkan sedikit santan hangatnya tadi ya. Jadi kalau sudah dituang santan gini agak ringan ngaduknya. Nah ini diaduk terus, kemudian saya masukkan biang yang sudah kita bikin tadi. Ini biangnya udah sangat berbuih ya teman-teman, tandanya raginya itu aktif. Kalau teman-teman udah yakin ragi yang digunakan itu aktif, bisa tanpa bikin biang langsung aja tuang raginya ke adonan. Kemudian ini saya tambahkan garam. Garam bisa dituangkan belakangan juga boleh kalau misalnya takut raginya mati ya. Kemudian vanilinya masuk. Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata dan ini tepung berasnya masuk. Kemudian terigunya juga masuk. Ini mau saya aduk hingga adonannya itu nanti halus. Jadi untuk santannya tidak langsung saya masukkan semuanya. Saya tuangkan sedikit dulu biar adonannya itu tercampur rata dulu. Diaduk hingga adonannya menjadi halus, lembut ya, sambil diteplok-teplok juga boleh. Nah, sambil seperti ini ya, ini udah lumayan halus ya. Itu yang agak kasar-kasar itu tapenya tadi tuh ngaduknya kurang halus. Ada yang masih keras ya, bisa dibuang kok, itu diambil ya. Nah ini santannya saya masukkan semuanya, kemudian saya aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Nah ini udah tercampur rata, sudah bisa didiamkan dulu ya. Ini adonannya saya istirahatkan selama minimal 1 jam atau sampai adonannya mengembang. Setelah 1 jam lebih ini sudah mengembang.
Dan ini harus diaduk-aduk lagi ya teman-teman, biar gas yang ada di adonan itu keluar. Untuk berapa lama adonan bisa mengembang itu tergantung suhu ruangan juga ya teman-teman. Kalau cuacanya panas biasanya cepet kok, 1 jam udah mengembang. Ini adonannya sudah saya pindahkan, biar nanti menuangkan ke cetakan itu mudah. Cetakan sudah saya panasi, yang bawah cetakan ini saya kasih seng biar panasnya merata. Ini saya oles mentega atau margarin. Kemudian ini adonan dituangkan sampai 3/4 cetakan ya, karena nanti akan mengembang dan lebih tinggi lagi kalau dia udah mateng. Saat menuangkan adonan, ini teflonnya harus benar-benar panas ya teman-teman. Gunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian cetakannya ditutup dan dibiarkan sampai apemnya matang ya. Nah ini udah matang, jadi kalau udah matang itu tandanya permukaan atas udah kering, udah nggak lengket lagi, dan ini udah bisa diangkat. Dicek juga ya teman-teman, pinggirannya ini kalau udah coklat berarti ya udah matang. Tuh ya, ini mau saya angkat dulu semuanya. Kemudian ini mau saya panggang untuk adonan yang kedua. Saya olesi lagi dengan margarin. Sebenarnya nggak usah diolesi juga nggak apa-apa sih, nggak akan lengket. Tapi untuk memastikan aja biar nggak lengket kita olesi ya. Adonannya jangan lupa diaduk-aduk lagi ya teman-teman, karena itu pasti saat menunggu adonan yang pertama matang, adonan udah ngembang lagi dan gasnya ada lagi di dalam. Jadi harus diaduk-aduk lagi ya. Ini udah matang lagi, duh menul-menul banget. Yang kedua ini lebih bagus lagi ya. Mungkin karena cetakannya itu udah benar-benar panas, jadi dia mengembang bagus. Tuh permukaannya mulus banget ya. Dan ini udah matang semua ya apemnya, jadinya 15 apem dengan adonan 250 gram tepung beras. Kelihatan ya, menul-menul banget, ini tuh empuk. Sekarang saya mau cobain, saya kasih lihat ke teman-teman teksturnya seperti apa. Yang saya ambil ini sepertinya adonan kedua yang saya panggang. Karena yang kedua tadi pinggirannya nggak terlalu kecoklatan, tapi memang sudah matang ya. Tuh ini tuh empuk. Ini saya mau kasih lihat tekstur dalamnya seperti apa. Jadi ini tuh tipe apem yang pori-porinya tuh rapat ya, bukan yang berserat. Jadi pori-porinya rapat tapi tetap empuk. Tuh empuk banget. Apalagi pas hangat gini enak banget dimakan. Saya mau icip dulu. Rasanya tuh gurih, santannya berasa, kemudian tapenya juga berasa. Manisnya pas, nggak terlalu kemanisan. Ada rasa gurih-gurihnya juga. Enak banget, selamat mencoba di rumah teman-teman. Terima kasih udah nonton hingga selesai. Jangan lupa nonton video yang lainnya juga. Sampai jumpa di video di Dung Kitchen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.